Banjir bandang yang menerjang Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua menelan banyak korban jiwa dan luka. Ribuan warga yang selamat terpaksa mengungsi dan infrastruktur rusak parah. Presiden mengingatkan pentingnya penanganan lingkungan untuk mencegah bencana terulang. Berikut laporan utama duka banjir Sentani, Papua. Sore yang tenang bagi warga Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua berubah menjadi mimpi buruk kala banjir bandang menerjang wilayah mereka Sabtu lalu. Banyak warga hilang menjadi korban banjir. Sebagian selamat dari bencana. Bayi bernama Sajan Urwan salah satunya. Bayi Sajan ditemukan pada Minggu siang pukul 11 waktu Indonesia Timur. Sajan ditemukan sejauh 10 meter dari kediamannya. Ia tertimbun material kayu dan lumpur sedalam 5 meter selama 14 jam. Selain korban meninggal, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat puluhan orang hilang dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Banjir bandang juga menyebabkan sejumlah infrastruktur rusak parah. 350 unit rumah rusak berat, 211 unit rumah terendam di BTN Bintang Timur Sentani, 2 gereja rusak berat, 1 masjid rusak berat, 8 unit sekolah rusak berat, 104 ruko rusak berat, 3 jembatan rusak berat, 8 unit drainase rusak berat, dan 1 unit pesawat Hinoter yang kebetulan pada saat kejadian parkir di lapangan terbang Adventist. Inilah pesawat Twin Otter yang terseret banjir dari dalam hanggar lapangan terbang Advendoyo hingga ke ruas jalan raya. Landasan pacu sepanjang 500 meter juga mengalami kerusakan. Menurut BNPB, banjir bandang di Sentani akibat faktor tingginya curah hujan dan kerusakan lingkungan. Yang kemudian ada beberapa anak sungai besar adalah Sungai Kemiri, masuk ke kota, kecamatan atau distrik Sentani, di mana curah hujan yang terjadi pada saat kejadian banjir bandang, curah hujannya sangat ekstrim, 248,5 mm yang turun selama 7 jam. Jadi gunungan Siklop ternyata sudah berlangsung sejak tahun 2003. Perambahan cagar alam oleh 43.030 jiwa atau 753 kakak sejak 2003. Kemudian juga ada penggunaan lahan permukiman dan pertanian lahan kering campur di Das Sentani di sini seluas 2.415 hektar. Kemudian juga masih berlangsung penebangan pohon baik untuk pembukaan lahan, perumahan maupun kebutuhan kayu, juga ada penambangan galian C. Inilah kondisinya penyebab terjadinya banjir bandang di Sentani. Jadi 2 faktor alam, yaitu 2 faktor. Faktor alam memang curah hujannya, jenis batuannya dan kondisi topografinya, ditambah ulah manusia yang terkait dengan kerusakan ekosistem yang ada di sini.
BNPB juga segera menuntaskan penanganan pasca bencana dengan merehabilitasi wilayah terdampak bencana. Kita berikutnya adalah menghitung seluruh kerugian yang terjadi, kemudian nanti bersama-sama ya, kemudian ini akan dilaporkan kepada pemerintah provinsi. Nanti pemerintah provinsi akan membuat usulan kepada BNPB sehingga BNPB punya dasar untuk mengusulkan kepada Kementerian Keuangan memberikan bantuan kepada pemerintah Provinsi Papua, khususnya kepada daerah yang terdampak. Presiden Joko Widodo juga meminta perbaikan lingkungan harus menjadi prioritas agar bencana tak terulang di masa mendatang. Dilaporkan hal-hal yang penting yang mungkin bisa kita lakukan. Karena banjir bandang ini tidak hanya di Sentani saja, di provinsi lain juga ada, kabupaten yang lain, kota lain juga ada. Ini saya kira penanganan hulu, kerusakan hulu yang harus segera diselesaikan. Dan ya inilah ke depan yang ingin kita kerjakan. Konsentrasi pada penanganan hulu, penanaman, penghutanan, saya kira arah pekerjaannya seperti itu.